Halo sahabat bintang, gimana kabar kalian? Semoga sehat ya, amin. Hingar-bingar kontestasi Pilpres dan Pileg sudah berakhir. Walaupun info resmi dari KPU masih belum dirilis. Tetapi konsentrasi para pemilih sekarang sudah bergeser ke pilkada alias pemilihan kepala daerah. Di antaranya pemilihan gubernur, bupati, dan juga wali kota. Nah, ngomong-ngomong soal pilihan bupati, di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa yakni Banyuwangi juga sama loh. By the way, sekarang siapa sih nama-nama calon yang berpotensi muncul di bursa pencalonan bupati mendatang? Yoi, setelah saya tanya dan konsultasi sama Mbah Google, ternyata ada 11 nama yang sudah muncul di bursa calon bupati dan juga wakil bupati saat ini. Nah, penasaran kan? Siapa saja mereka? Yuk kita simak bareng-bareng. Di urutan pertama ada Hajah Ipu Festiandani SPD atau beberapa orang menyebut Ipu Festiandani Azwar Anas. Lahir pada 10 September 1974. Dia adalah Bupati Banyuwangi yang menjabat sejak dilantik pada 26 Februari 2021 menggantikan bupati sebelumnya yakni Abdullah Azwar Anas yang juga merupakan suaminya sendiri. Untuk kehidupan awal dan pendidikan, Ipu adalah anak dari Slamet Sutoyo. Ia lahir di Candi Mulyo, Magelang pada 10 September 1974. Hanya tak lama kemudian keluarganya berpindah ke Cempaka Putih di Jakarta. Di Jakarta, ia pula menjalani pendidikan dari masa taman kanak-kanak di TK Patra II. Kemudian masuk ke SD Negeri Cempaka Putih Barat 2 Pagi, lulus pada 1986. Selanjutnya masuk ke SMP Negeri 216 Jakarta dan saat SMA Negeri, dia bersekolah di SMA Negeri 68 Jakarta dan lulus pada 1992. Setelah itu, masih di kota yang sama, Ipu melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di IKIP Jakarta dan selesainya pada tahun 1999. Selain itu, Ipu pernah menjalani kursus pelayanan umum di Korea Selatan dan juga Amerika serta Eropa. Yang kedua ada nama Haji Sugirah SPD. Ia lahir tanggal 1 Februari 1964. Dia adalah politikus PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Wakil Bupati Banyuwangi periode 2021 hingga 2024. Doi mengenyam pendidikan di SD Negeri 2 Seneporjo pada tahun 1970 sampai 1976. Kemudian saat SMP bersekolah di SMP Pesanggaran dan saat SMA Doi bersekolah di SMA Jember yang lulus pada tahun 1983. Kemudian S1 di STKIP PGRI Jombang, lulus pada tahun 1994. Kemudian mengenyam pendidikan S2 di Universitas W.R. Supratman dan lulus pada tahun 2010. Kemudian Doi juga rajin berorganisasi. Pernah juga menjadi Ketua Gapoktan Sarimono pada tahun 2004 hingga 2009. Pernah juga menjadi Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wonolanggeng pada tahun yang sama. Menjadi Wakil Ketua Forum Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Banyuwangi di tahun yang sama. Juga pernah menjadi pengurus anak cabang PDI Perjuangan Pesanggaran pada tahun 1998 sampai sekarang. Juga pernah menjadi Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 sampai sekarang. Yang ketiga ada Dr. Ratna Ani Lestari. Lahir pada 6 Desember 1965. Dia adalah mantan Bupati Banyuwangi yang menjabat pada periode tahun 2005 hingga 2010. Ia adalah Bupati wanita pertama di Kabupaten Banyuwangi. Ia juga adalah mantan istri dari Bupati Jembrane, Igede Winasa. Ia juga lulusan S3 Dr. Universitas Brawijaya. Untuk riwayat hidup Ratna Ani Lestari, Ratna tumbuh dari kalangan agamis, ayahnya seorang kiai, dan masa kecilnya dihabiskan di Banyuwangi. Lahir dari orang tua Banyuwangi yang merantau, Ratna pun banyak menghabiskan hidupnya di luar Banyuwangi. Bahkan ketika menikah,
Ratna ikut pada suaminya yang menjadi bupati di Jembrana, Bali. Saat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Ratna berpasangan dengan Yusuf Nur Iskandar. Yang ketiga ada nama Yusuf Widiatmoko. Ia lahir pada 6 Februari 1962. Adalah Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 2 periode, pada tahun 2010 hingga 2015, kemudian pada 2016 hingga 2021. Ia adalah wakil dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang sekarang menjadi Menteri Pan-RB. Untuk riwayat pendidikan, Yusuf Widiatmoko tamat dari SD Setiabudi Madiun, kemudian SLTP Negeri 1 Kodia Madiun, dan SLTA di SLTA Negeri 2 Kodia Madiun. Kemudian untuk S1 lulus dari Universitas Muhammad Surji dari Kota Jember. Yusuf Widiatmoko juga pernah mengemban beberapa jabatan, diantaranya di PT SAC Nusantara Jakarta pada tahun 1987 hingga 1988, Yayasan Baramuli Pinrang, Sulawesi Selatan, PT Laut Tambak Subur Banyuwangi pada tahun 1989 hingga 1992, kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2004-2009. Kemudian menjadi Wakil Bupati 2 periode pada tahun 2010 hingga 2021. Yang kelima ada Ali Ruci. Sosok Ali Ruci mungkin tidak asing lagi di kalangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dia kerap menempati posisi strategis di kedinasan Pemkab Banyuwangi. Terakhir, Ali Ruci menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyuwangi hingga saat ini. Sebelumnya pernah sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Perhubungan, dan beberapa jabatan penting lainnya. Putra asli Banyuwangi itu merupakan alumnus Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya sebagai Sarjana S1 Fakultas Teknik Kelautan. Kemudian Ali Ruci mendapatkan gelar Magister Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Negeri Jember. Di sisi lain, Ali Ruci juga mencatatkan namanya di luar birokrasi, salah satunya melalui Panji Dunia Olahraga, khususnya cabang olahraga Anggar. Pernah menjabat Ketua Pemkab IKASI atau Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Banyuwangi, Ketua Pengprov IKASI Jawa Timur, bahkan kini sebagai Wasekjen PB IKASI. Yang keenam ada nama Ahmad Munib Syafaat LC. Ia adalah putra kandung pendiri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung yang ada di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi. Putra almarhum Kiai Haji Muchtar Syafaat ini cukup ngetren lantaran memiliki kapasitas yang komplit, religius, intelektual, organisatoris, dan punya bekal pengalaman di dunia politik. Sebuah kemampuan yang mumpuni untuk dijagokan menjadi penerus roda pemerintahan Bupati Abdullah Azwar Anas. Sebagai anak dari ulama besar Banyuwangi sejak usia taman kanak-kanak hingga SLTA, pria yang akrab disapa Gus Munib ini sudah akrab dengan dunia pesantren. Bahkan di rentan itu pendidikan formal yang dinyam adalah sekolah di bawah naungan Ponpes Darussalam Blok Agung. Untuk jenjang perguruan tinggi, Gus Munib menempuh di Universitas di Yaman. Untuk pendidikan S2, Gus Munib memilih kampus di tanah air, yakni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan kini tokoh muda Nahdlatul Ulama Banyuwangi ini masih berstatus mahasiswa aktif S3 jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Negeri Jember. Yang ketujuh ada nama Michael Edi Haryanto. Michael Edi Haryanto yang kini menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi adalah sosok yang paling rajin turun menemui masyarakat. Dia juga dikenal sebagai wakil rakyat yang paling lantang menyuarakan aspirasi kalangan wong cilik. Sebagai politisi berlatar belakang pengusaha kelas kakap bumi Blambangan, sudah bukan rahasia Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi ini sangat ringan tangan atau dermawan. Pembagian sembako sudah bukan hal yang baru bagi dirinya. Yang paling istimewa, pria asal Rogo Jambi ini juga getol mengkampanyekan pendidikan politik modern kepada masyarakat luas, yakni pendidikan yang mengajarkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melek politik. Yang kedelapan ada nama Insinyur Sumail Abdullah. Lahir tanggal 4 Juni 1968, adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI
selama 2 periode mulai 2014 hingga sekarang. Dia mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 4 yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan juga Situbondo. Sumail Abdullah merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya dan bertugas di Komisi 4. Untuk riwayat pendidikan, Sumail lulus dari SD Negeri 1 Watukebo pada tahun 1981. Pada tahun 1984, Sumail lulus dari SMP Negeri 4 Banyuwangi. Sedangkan di tahun 1987, Sumail menuntaskan pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuwangi. Kemudian, Sumail lulus S1 dari Universitas Halu Oleo pada tahun 1993. Soal karir, Sumail pernah menjadi pengurus Yayasan Kebangsaan, bekerja di PT Tanda Selatan, Direktur PT Mitra Agro Mandiri, kemudian pernah menjadi Direktur PT Cisadane Emas Plantation, dan juga menjadi Presiden Direktur PT Sumako Agro Jaya. Kemudian karir di dunia politik, menjadi anggota DPR RI mulai tahun 2014 hingga sekarang. Yang ke-9 adalah Ruliono. Berdasarkan info dari laman Komisi Pemilihan Umum atau KPU, caleg nomor urut 1 Golkar ini lahir di Banyuwangi tanggal 15 Desember 1964. Dia merupakan lulusan D4 atau S1 yang berprofesi sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2014 hingga 2019. Nomor 10 ada Dr. Taufik Hidayat. Sosok pria putra Banyuwangi kelahiran 1 Januari 1962 ini bernama lengkap Dr. Taufik Hidayat. Rekam jejak beliau, pendidikan dimulai dari SDN Tegaloji 1 Banyuwangi. Kemudian saat SMP bersekolah di SMP Negeri 1 Banyuwangi, lulus tahun 1976. Untuk tingkat SMA, beliau bersekolah di SMA Negeri 4 Surabaya. Kemudian menempuh pendidikan S1 di Fakultas Unair Surabaya, lulus tahun 1988. Kemudian S2 atau Pascasarjana, lulus dari Unair Surabaya tahun 2003. Kemudian untuk pendidikan kedokteran spesialis andrologi di Fakultas Unair Surabaya, lulus tahun 2006. Kemudian pendidikan intensif seksologi di Fakultas Udayana Denpasar, Bali, juga lulus di tahun yang sama. Kemudian konsultan seks dan anti-aging medicine oleh Kolegium Andrologi Indonesia di Bandung pada tahun 2019. Soal karir, Dr. Taufik Hidayat pernah menjadi Kepala Puskesmas Tumpung Laung di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Juga pernah sebagai Kepala Puskesmas Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1989 hingga 1992. Kemudian pulang kampung di Kabupaten Banyuwangi menjabat sebagai Kepala IGD RSUD Genteng. Kemudian pernah juga menjadi Direktur RSNU Banyuwangi di tahun 2006 hingga 2011. Beliau juga pernah dipercaya sebagai Direktur RSUD Blambangan tahun 2012 hingga 2019. Nomor 11 ada Haji Ali Maki Zaini atau yang akrab dikenal dengan Gus Maki. Sosok Gus Maki cukup dikenal oleh orang Nahdien atau Nahdlatul Ulama. Gus Maki sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Banyuwangi. Berbagai prestasi PCNU Banyuwangi pun semakin moncer ketika tongkat komando dipegang oleh Gus Maki. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Hidayah Parijatah Kulon, Kecamatan Srono ini sangat dikenal berkat program-program PCNU Banyuwangi. Program unggulan PCNU Banyuwangi yang sukses digelar dan mendapatkan apresiasi oleh berbagai pihak ini adalah program percepatan sertifikat tanah wakaf. Selain belajar tentang percepatan sertifikat wakaf, program yang lain tentang lembaga dan badan otonom PCNU Banyuwangi juga dipelajari sebagai akselerasi peningkatan di lembaga pendidikan ma'arif.